tanggal 30 Desember dipilih sebagai suatu hari berdirinya Paguyuban Wirkeras III, dan ini hari adalah memperingati hari yang ke-46 kalinya, berarti sudah 60-an tahun ya. Tentu ditanyakan tadi, apa sebenarnya latar belakang memilih 30 Desember itu sebagai hari paguyuban daripada Wirkeras III. Untuk dapat mengetahui daripada latar belakangnya, tentu juga harus mengetahui kejadian sebelumnya, prolognya, epilohnya, juga nalognya kejadian sesudah daripada 30 Desember itu. Kejadian-kejadian yang sebelum 30 Desember yang berarti pula sebelum Belanda itu menyerang ibu kota Republik Indonesia, ibu kota perjuangan, tentu kita harus meninjau keadaan-keadaan perjuangan kita pada umumnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 itu sendiri. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat memproklamirkan kemerdekaan, maka rakyat Indonesia bertekad untuk mempertahankan, sehingga berpedoman merdeka atau mati akan mempertahankan daripada proklamasi itu. Karena itulah kita bertekad pula berjuang dengan segala kemampuan yang ada pada kita, yang pada dasarnya kita bagi menjadi dua, ya berjuang dengan kekuatan senjata yang kita miliki menghadapi Belanda yang senjatanya lebih kuat, dan yang kedua dengan juga perjuangan diplomatik, politik diplomasi kita untuk memperoleh simpati yang sebesar-besarnya daripada negara-negara yang mendukung perjuangan daripada kita itu. Kita mengenal daripada perundingan antara Belanda dengan Indonesia mengenai menghasilkan persetujuan Linggarjati. Dan ternyata persetujuan Linggarjati tersebut menempatkan Belanda di dalam kekuatan-kekuatan di kota-kota, tapi akhirnya Belanda kemudian mengingkari daripada persetujuan Linggarjati dan melakukan aksi polisionilnya yang pertama, memperluas daripada wilayahnya yang diduduki, yang memang maksudnya adalah memang untuk menguasai kembali daripada seluruh wilayah Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda itu. Dengan adanya aksi polisionil yang pertama, kemudian kita mengenal adanya perundingan Renville di atas kapal Renville. Kemudian ini menghasilkan apa? Menghasilkan satu demarkasi yang mempersempit daripada wilayah kita, bahkan daripada kekuatan-kekuatan kita yang dulu mengadakan perlawanan di belakang garis demarkasi dituntut oleh Belanda untuk mengadakan hijrah itu ke daerah Republik Indonesia. Akibatnya daripada kesatuan Siliwangi dan Brawijaya, terutama Siliwangi, hijrah keseluruhnya ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia, yang kesemuanya berpusat baik di Jogja maupun juga di Surakarta. Lah, daripada perjuangan politik diplomasi dan juga perjuangan mangkat senjata inilah ternyata menimbulkan pro dan kontra daripada satu dengan lain. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju daripada pertentangan politik, sehingga akhirnya terjadi apa? Kesempatan tersebut digunakan oleh kekuatan politik, ialah PKI, mengadakan pemberontakan Madiun dalam suasana keadaan kita menghadapi daripada Belanda. Tapi syukur alhamdulillah bahasanya pemberontakan itu bisa diatasi walaupun belum tuntas kan masalahnya, kemudian tersusul oleh aksi Belanda yang kedua. Sebelum aksi Belanda yang kedua, sebenarnya daripada pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia telah bisa mencium, dan memang kita bisa menilai atau mengira Belanda pasti tidak akan menepati apa yang telah
disetujui dalam persetujuan Grenville pasti akan mengadakan invasinya kembali. Ini telah disadari, hanya memang belum mengetahui kapan ini akan terjadi. Karena itulah setelah Madiun Affair itu bisa kita atasi, pimpinan Angkatan Perang melakukan apa yang dinamakan reorganisasi dan rasionalisasi. Kesatuan-kesatuan resimen dan divisi yang banyak, kemudian lantas diadakan penyempurnaan menjadi brigade tempur yang didukung oleh sub teritorial yang mendukung kepada brigade-brigade tersebut. Termasuk pula daripada Siliwangi pun juga disusun menjadi brigade tersebut. Ini adalah dilaksanakan pada bulan Oktober, di mana semua komandan resimen dikumpulkan di Magelang oleh Panglima Besar Pak Dirman dengan stafnya yang menegaskan pelaksanaan daripada reorganisasi dan rasionalisasi tersebut menghasilkan pembentukan brigade-brigade. Setelah ini tersusun, kemudian bulan November tahun 1948 semua komandan brigade dikumpulkan kembali di Magelang. Gitu. Disitulah menentukan daripada suatu siasat atas dasar perkiraan Belanda pasti akan menyerang. Hanya tahu kapan akan menyerang daripada Belanda tersebut. Karena itulah telah ditentukan suatu sikap daripada Tentara Nasional Indonesia pada waktu itu adalah apapun terjadi, maka TNI akan melanjutkan perjuangan itu. Akan tetap melawan daripada Belanda. Dikatakan dengan adanya pemerintah atau tidak adanya pemerintahan republik, maka TNI harus melanjutkan daripada perjuangan itu. Kemudian pembagian tugas daripada rasionalisasi dan reorganisasi tadi, beberapa resimen yang ada di Jogja, dulu ada resimen 22 dan resimen 21, digabungkan menjadi satu, tinggal menjadi brigade 10 yang secara kebetulan diserahkan kepada saya sebagai pimpinan. Dan brigade 10 ini adalah memimpin 4 batalion, Batalion Sarjono, Batalion Sujono, kemudian lantas batalion daripada resimen Kamdani oleh salah, dan juga batalion daripada resimen Pekalongan, Saudara Wadiono itu, yang batalion tersebut dipimpin oleh Saudara Darmo, dan kemudian batalion daripada Purworejo, kalau tidak salah entah pada waktu itu si Suhartoyo atau Panuju gitu. Tapi 4 batalion itu menjadi kekuatan daripada brigade 10. Dalam melaksanakan menerima tugas di Magelang pada tanggal 10 November tersebut, sekitar memperingati Hari Pahlawan, kemudian ditegaskan bahwasanya brigade 10 ditugaskan untuk mengadakan perlawanan di daerah istimewa Yogyakarta. Umumnya brigade-brigade tersebut diserai perlawanan di daerah Karisidenan, walaupun batalion itu adalah semubar, tidak di satu Karisidenan. Tapi brigade 10 diberikan tugas untuk itu. Kemudian Siliwangi ditugaskan, begitu Belanda menyerang, maka brigade Siliwangi harus segera winggit kembali ke Jawa Barat itu, tanpa mengadakan perlawanan lebih dulu di daerah yang sekarang, artinya mempertahankan dan sebagainya. Tapi apapun terjadi, pokoknya Siliwangi harus segera winggit itu ke Jawa Barat. Kemudian segera diperintahkan untuk mengadakan latihan daripada tugasnya masing-masing. Dengan sendirinya brigade 10 diberikan tugas untuk mempersiapkan perlawanan di daerah Yogyakarta dan juga menghambat serangan daripada Belanda melewati Lombok, Kebumen, Purworejo, Wates sampai ke Medan. Mengadakan penghambatan, maksudnya agar supaya bisa memberi kesempatan kepada Jogja untuk mengungsi pemerintahnya maupun juga bumi angus daripada keseluruhannya. Sehingga minggu kedua daripada bulan Desember 1948 kita mengadakan rencana latihan sebagaimana yang ditugaskan tadi.
Karena penghambatan sehingga batalion yang ada di Jogja kita geser itu ke barat, sehingga Batalion Sarjono pada waktu itu saya tugaskan untuk menghambatan mulai daripada Purworejo sampai terus ke Jogja. Inilah situasi sebelumnya Belanda menyerang. Terus praktis sebetulnya di Jogja pada waktu itu tidak ada kesatuan daripada Brigade 10 karena sudah digeser dalam rangka latihan tersebut. Adanya hanya kompi pengawal daripada brigade dengan Batalion Sujono yang merupakan batalion berat, sangat loh pada waktu itu membantu daripada batalion-batalion itu. Dalam situasi yang demikian itu, tapi tekad jelas tugasnya sudah ada. Kita mengadakan perlawanan dengan sistem Wehrkreise, tapi perintah operasinya belum ada, tapi hanya gagasan strateginya telah ditentukan. Nah, kita mengadakan latihan, kemudian kita menghadapi suatu pendadakan serangan daripada Belanda tanggal 19 Desember 1948. Benar-benar merupakan suatu pendadakan. Itu. Serangan udara langsung ke Meguwo, kemudian menyusun jembatan udara untuk membantu memperkuat daripada pasukan yang telah diterjunkan dan kemudian menyerang ke ibu kota ke kota Yogyakarta ini. Saudara bisa menggambarkan pada waktu itu Brigade 10 yang diserai tanggung jawab tidak ada pasukan sama sekali karena pasukan sudah digeser ke Purworejo dalam rangka latihan. Hanya tinggal satu kompi saja. Maka dengan kekuatan yang ada kemudian mengadakan usaha menghambat daripada gerakan Belanda dari Meguwo ke kota itu. Satu-satunya daripada kemampuan daripada itu. Siliwangi tengah sini terus meninggalkan karena memang sudah diperintahkan. Begitu terjadi kemudian terus berangkat lewati Gudian kemudian terus ke barat dan sebagai seluruh daripada kesatuan Siliwangi. Kesatuan lainnya yang ada dari Pusilmiliter, TSPM, semuanya digunakan untuk mengawal Pak Dirman dan juga untuk mengawal istana negara ini presiden. Terus tidak mungkin ada. Sampai kurang lebih pada waktu itu terjadi jam 11, kemudian setelah mengatur daripada pasukan yang mengadakan penghambatan, saya sempat hubungan dengan MPT, hanya bisa ketemu dengan Kolonel Zulkifli Lubis pada waktu itu menjadi pimpinan daripada KP5. Di situ saya minta apakah mungkin pasukan Siliwangi itu salah satu batalion ditahan untuk dapat memperkuat daripada hambatan. Tidak mungkin karena sudah diperintahkan. Bahkan di situ kemudian saya dapat informasi daripada Kolonel Lubis, keputusan pemerintah memutuskan satu, presiden dan wakil presiden akan tetap di kota. Kemudian telah menunjuk Safruddin untuk memimpin pemerintahan sementara. Tapi juga mengembirakan pada waktu itu saya dapat berita bahwa Pak Dirman telah keluar dari kota Yogyakarta ini. Dan sudah jelas keadaan demikian, mau tidak mau saya sudah bisa menggambarkan itu dalam waktu yang singkat pasti Belanda itu akan bisa menguasai masuk ke kota. Akan mudah sekali karena memang tidak ada pasukan yang bisa melakukan. Sempat saya segera mengatur, memberi petunjuk kepada Komando Brigade untuk segera menyusun posko di Ngoto dan mengadakan bumi angus. Saya kemudian kembali ke rumah sebentar untuk mengambil pakaian dan pesan kepada istri, karena pada waktu itu Bu Harto sedang mengandung 8 bulan. 8 bulan. Jadi pada terus sudah besar perutnya. Sehingga saya katakan, Bu, saya tidak bisa membawa Ibu, karena saya harus langsung memimpin pertempuran ini. Hanya kalau mau mengungsi, supaya mengungsi aja ke selatan. Nanti akan ketemu dengan saya. Jadi sekarang sudah membagi tugas masing-masing. Setelah pakaian yang diatur, kemudian saya bawa, lantas menggabung pasukan yang menghambat mulai dari Parsentul sampai Newtran, gitu, sana. Masih tembak-menembak,
Kemudian lantas saudara mengetahui apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu. Sejak menghadapi situasi yang demikian. Pertama kali tentu kecewa, tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukannya tidak ada. Saya tentunya kecewa, semuanya kecewa, dan saya bisa menggambarkan alangkah rakyat Jogja itu kecewa juga. Dan kalau kecewa terus tentunya juga akan menimbulkan tidak akan percaya kepada TNI-nya, kepada tentaranya. Ini yang menjadi keprihatinan daripada saya. Kemudian lantas apa yang harus saya lakukan? Satu-satunya harus kembalikan kepercayaan daripada rakyat. Menunjukkan kalau tentaranya masih ada. Karena mereka tidak mengetahui kalau di Jogja memang tidak ada tentaranya, tidak ada pasukan. Karena itulah berusaha menunjukkan kalau kita masih mampu untuk melakukan perlawanan. Karena itu apa? Segera konsolidasi dan segera melakukan serang balasan. Untuk menunjukkan pada rakyat kalau kita masih ada. Kembali kepercayaan daripada rakyat. Nah sekarang bagaimana caranya untuk dapat mengumpulkan daripada pasukan secepat mungkin madang serang balasan? Tentunya konsolidasi. Nah pada saat Tuhan barang suam itu pada saat masih tembak-menembak di Nyutrang, nyelonong yang namanya Kapten Widodo gabung dengan saya. Saya terkejut pada waktu itu. Loh, kamu kok di sini? Padahal batalionnya ada di Purworejo. Karena itu saya perintahkan pada waktu mengatakan sedang cuti. Kalau demikian kamu segera kembali batalion Sarjono, tarik ke selatan, di selatan daerah selatan, kemudian lantas konsolidasi dan nunggu perintah. Saya sudah mempunyai modal konsolidasi daerah selatan. Setelah Widodo berangkat, kemudian lantas saya segera pulang jam 5 menuju Ngutu, pos komando yang telah ditentukan. Di saya mengatur daripada tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh staf dari markas brigade supaya pindah ke sebelah timur Kaliopak. Saya sendiri memutuskan mulai malam itu juga segera bergerak mengadakan konsolidasi. Dengan modal konsolidasi itu batalion Sarjono itu ke selatan, ditarik daripada Purworejo ke selatan. Entah pada waktu itu bagaimana saya tidak mengetahui karena kemudian saya hanya menugaskan batalion Sarjono dari Purworejo dalam latihan penghambatan tadi segera tarik menuju ke Jogja Selatan. Malam itu juga saya segera menunjuk beberapa orang sebagai pembantu, barangkali hanya 7 orang, karena maksudnya jangan sampai terlalu berat geraknya, sehingga dengan bantuan daripada keamanan desa, malam itu hujan-hujan juga terus bergerak ke barat, nyebrang jalan antara Pasean dengan Pedes menuju ke Rewulu, kemudian Rewulu dengan sinya memang daerah saya sendiri, jadi saya kenal, mampir ke rumah itu sambil minta makan, memberitahu kepada orang tua kalau masih selamat dan memberitahukan kepada ayah bahwasanya mantunya masih tinggal ada di kota supaya dicarikan hubungan. Itu. Kemudian dari situ terus saya berangkat ke Gudian, ke sebelah barat untuk mengadakan konsolidasi. Pasukan daripada brigade sendiri tidak ada, gitu. Yang ada memang daripada pasukan-pasukan yang tadi lewat daripada Siliwangi sama pasukan-pasukan lain. Di antara lainnya adalah pasukan dari Sulawesi. Saya tanyakan apakah akan meninggalkan Jogja terus ke gabung dengan Siliwangi ke Jawa Barat atau tinggal di sini? Tinggal di sini. Nah, ternyata yang saya temui pada waktu pertama kali adalah Mayor Samuel, Vance Samuel yang sekarang ada di sini. Lantas saya tugaskan bersedia saudara untuk memimpin sektor barat. Bersedia. Baik. Karena demikian saya tunjuk menjadi komandan sektor barat. Batasnya Jogja, Pates, Jogja, Magelang. Ini sektor. Tugasnya apa? Satu, konsolidasi. Semua pasukan yang ada harus di bawah komando. Melakukan serangan terhadap musuh yang ada di wilayahnya. Melakukan pencegatan daripada musuh yang bergerak di wilayahnya. Dan ketiga adalah melakukan penyelidikan ke kota untuk mempersiapkan serangan umum. Tunggu perintah. Ini yang saya berikan kepada komandan sektor. Lantas Pak Hajati sebagai kolonel supaya menjadi penasihat saja. Disetujui, kemudian saya bentuk dari sektor utara, batasnya adalah Jogja, Magelang, Jogja, Solo, sebelah utara. Tugasnya sama seperti yang
Terus konsolidasi, semua pasukan yang ada di sektornya harus di bawah daripada komando. Kemudian lantas sekarang mengadakan serangan terhadap kedudukan musuh yang di wilayahnya. Mengadakan pencegatan terhadap gerakan daripada musuh. Mengadakan penyelidikan kota untuk persiapan mengadakan serangan umum, tunggu perintah. Itu. Sudah daripada sektor barat sudah, sektor utara, menuju ke timur, lewat Sangkeringan, Manis Renggo, nyebrang Prambanan, kemudian lantas ke Piung, kemudian lantas ya Batalion Sujono, Baserai sebagai sektor timur. Gitu. Dengan demikianlah sektor selatan, lantas barat, utara, timur ada. 1 minggu saya berjalan keliling daripada kota itu, terutama pada malam hari karena untuk jangan sampai ketahuan baik oleh rakyat maupun juga oleh. Dan pada siang hari saya gunakan untuk pertemuan mengadakan konsolidasi. Persis lantas karena tadi markas resim brigade sudah perintahkan sebelah timur daripada Kaliupak dan sekitarnya sudah saya tunjukkan adalah Sukoreoso, maka setelah konsolidasi saya kembali ke Sukoreoso. Di situ ada laporan Batalion Sarjona sudah sampai di selatan lengkap. Kemudian segera saya perintahkan untuk membuat rencana serangan balas yang pertama ya, kepada semua sektor. Saya tentukan tanggal 30 malam 31 dan seperti malam hari ini itu tanggal 31. Jadi ya, di situ mudah karena apa? Semua sektor diketahui hubungannya hanya dengan darat saja, dengan kurir. Jadi pengawal-pengawal tadi yang menjadi pengawal saya sebar kembali untuk segera menyampaikan perintah sehingga tidak sampai 1 hari bisa sampai kepada keseluruhannya karena mereka harus berjalan siang dan malam gitu. Secara kebetulan tanggal 30 paginya Belanda itu bergerak ke barat gitu. Ternyata bahwasanya sampai di Sedayu terus ke selatan menuju ke Bantul, nyerang Bantul. Terus tanggal 30 Belanda ini menduduki Bantul. Tapi yang katakan serangan umum, serang balas pertama tidak digaring, tidak ditunda, terus gitu. Nah, kita lanjutkan, alhamdulillah bisa berhasil. Daripada serang balas pertama tanggal 30 malam 31 sebagai hadiah ulang tahun baru bagi Belanda itu, dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan daripada kita mampu untuk melakukan. Apalagi juga kita menyadari fungsi Yogyakarta sebagai ibu kota. Mau tidak mau segala sesuatu yang terjadi di ibu kota, gemahnya itu akan diikuti oleh daerah-daerah itu. Kalau mudah diduduki tadi dengan sini mereka juga kecewa. Oleh karena itu harus kita kembalikan. Karena itulah serangan pertama daripada serang balas pertama inilah mutlak harus kita lakukan. Nah ternyata kemudian berhasil. Kemudian lantas sekarang kalau diperintahkan pada waktu 30 pada waktu kita tanggal 30 karena masing-masing itu masuk daripada sektornya masing-masing. Terus barat ya barat, utara ya utara, ke timur dan selatan. Hanya saya beri batas saja, batas daripada serangan supaya tidak sampai drop adalah Malioboro sama Kalicudi, itu saja menjadi batas daripada semua supaya yang dari timur sama barat tidak jadi bentrok. Dan ini bisa berhasil dengan baik. Dan kemudian kita lanjutkan masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi itu melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan umum. Nah, ini bisa kita lakukan tanggal 30, 31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk. Tanggal 16 saya antarkan, saya mimpin sendiri pertempuran anti penyerangan dari timur, kemudian mengantarkan yang namanya Marsudi sama saudara Mirto Bertono itu untuk menjadi komandan sektor di kota. Saya antarkan sampai di Prabio dari Badan. Saya titipkan kepada pemimpin Prabio pada waktu itu adalah Mas Hendro Bujono. Secara kebetulan saya kenal mulai zaman Jepang, sehingga saya titipkan, tapi karena pada waktu itu regulnya tertutup, enggak saya strike saja, kamu lapor saja besok.
gitu. Kalau supaya minta bantuan gitu. Itu tanggal 16 itu. 16 Januari itu sudah 3 kali kita mengadakan serangan. Nah, kemudian tanggal 4 pun jadi demikian. Nah, di antaranya inilah kita itu masih bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri karena kita masih mempunyai radio, bisa mendengarkan dengan handcrank untuk hubungan, bisa mendengarkan. Inilah gitu kita mendengarkan Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya. Gitu. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan mengatakan Republik Indonesia tidak ada, Presiden itu ditangkap, pemerintah sudah tidak, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis sudah kucar-kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 39 dan 16 sampai kepada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari untuk memberi dukungan politik. Jadi mau serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik, gitu. Itu bukan militer, teman-teman. Politik dan psikologis. Politik adalah diplomat kita, sedang psikologis supaya juga gemanya kepada lain daerah. Bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Nah, kita sudah melakukan serangan umum malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas sekarang nyerang pada siang hari, dan kemudian menduduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2, setidaknya 2 jam untuk memberi dukungan politik. Dan jadi diperhitungkan pasti bisa. Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya besar, solusinya besar, tapi bagaimana nanti pembalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini? Ini yang menjadi pikiran. Kalau kemudian sampai kemudian kita mundur, kemudian lantas karena Belanda melakukan pembakaran kampung dan pembunuhan, yang saya khawatirkan, takutkan adalah satu. Simpati rakyat yang telah besar akan kembali menjadi antipati daripada kita. Karena ini harus kita cegah. Caranya bagaimana? Karena itu saya mempunyai, secara kebetulan diberikan akal untuk bagaimana agar supaya Belanda tidak ada waktu, tidak kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap kampung maupun juga rakyat. Karena semua kampung kita lalui, itu semuanya, dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan. Gimana supaya tidak gitu? Saya bentuk, sedangkan harus diikat sekarang. Kedudukan Belanda yang di luar harus kita serang. Kita kepung untuk memungkinkan supaya dapat bantuan. Ya kalau mereka terus bantu di luar itu dengan dirinya, tidak akan ada waktu untuk melakukan pembakaran terhadap kampung-kampung itu. Saya tunjuk, Kompi Widodo, itu dari Batalion Sarjono, saya ambil daripada dari batalion di Purwokerto. Tapi yang jelas bahasanya serangan 1 Maret gitu, yang kita rencanakan bisa berhasil dengan baik dan pengamanan sudah ada. Karena itu tujuan politis pada waktu itu, terus terang saja itu. Semua skenario yang telah saya buat sudah saya kirimkan ke pelayan untuk disiarkan itu agar supaya tidak terlambat itu. Tidak lambat di sana siarkan, akibatnya segera diterima di New Delhi, sehingga lantas ternyata juga merupakan dukungan yang kuat daripada diplomat kita maupun negara-negara yang membantu pada kita, yang simpati. Karena sampai Nehru itu adalah mengatakan kepada Pak Mitro yang sekarang masih hidup, karena pada waktu itu Pak Mitro juga duduk di sampingnya saudara Satmoko, dan saudara Smitro. Profesor Smitro itu menjadi pembantunya daripada Pak Palar. Ketemu dengan
dengan Perdana Menteri Nehru yang mengatakan untung ada serangan 1 Maret. Kalau tidak ada, sulit bagi Pak Nehru untuk meyakinkan negara-negara yang mendukung tadi itu. Dan impact-nya keluar lagi betul-betul memang berhasil. Dan secara kebetulan akhir-akhir ini ada dokumen, itu, dokumen yang ditemukan memang diakui. Ya, saya hasil impact daripada serangan 1 Maret daripada perjuangan politik di Dewan Keamanan itu memang diakui sekali gitu. Kemudian itu berhasil. Sekarang rupa-rupanya Belanda dengan sini menjadi sewot, menjadi marah dengan dirinya itu. Karena kemudian ya terus terang aja tadinya kan ingin memalukan kita, akan buat kita wirang. Nah sekarang dengan adanya serangan 1 Maret itu mereka menjadi wirang, jadi sewot. Kemudian lantas mengetahui kalau di mana itu letak sendernya, kan mudah untuk crossing itu. Dan mengetahui kalau di Wonosari. Karena itu setelah 1 Maret, tanggal 9 Maret, Belanda mengadakan serangan besar-besaran ke Wonosari. Komandan SWK 105, Saudara Jono, minta bantuan untuk bertahankan. Saya katakan, sudah biarkan saja. Itu. Karena dengan demikian sudah masuk perangkap daripada strategi saya, bahasanya batalion itu Belanda tarik keluar, tidak mampu untuk mengadakan pembersihan di kota. Bahkan justru 2 kompi yang saya pimpin, Widodo sama Bimo Darsono, langsung saya pimpin untuk menyerang Bantar. Kita kepung, kemudian lantas setelah ada bantuan kita tinggalkan menuju ke Sleman dan Kaliurang, sana kita kepung, setelah ada bantuan kita tinggalkan, lantas menuju Prambanan, begitu pula barulah itu naik ke Wonosari untuk membantu daripada Wonosari, sehingga bulan praktis akhir Maret sama permulaan April tanggal 5 itu baru selesai memimpin 2 kompi keliling untuk menyerahkan serangan, untuk mencegah supaya Belanda tidak ada kesempatan untuk membalas dendam kepada penduduk di kota tersebut. Tanggal 4 kemudian lantas sudah selesai konsolidasi di Imogiri, lantas baru saya putuskan, sudah mendengar bahwasanya Belanda putusan dari Dewan Keamanan harus menarik dari Jogja mengembalikan Tentara Republik Indonesia, dan kita telah mendengar bahwasanya Sri Sultan ditunjuk sebagai koordinator daripada pengembalian pemerintah Republik Indonesia maupun juga kembalinya Presiden Soekarno sama Abu Meta. Nah, untuk itulah setelah demikian baru saya pindah ke Bibis untuk dekat hubungan antara kota dengan markas saya, terutama antara SWK 101 dan juga antara Sultan dengan saya, supaya bisa. Jadi di Bibis itu adalah sebetulnya mulai daripada Maret. Komunikasi itu baik antara persiapan dan Sultan dengan saya itu dalam menghadapi kembalinya. Dengan hasilnya Sri Sultan mempunyai rencana macam-macam itu untuk dapat melaksanakan tugas ini sebagai koordinator. Beliau mempunyai rencana, beliau tentunya bikinnya supaya tertib gitu, dan secara prosedur bisa diakui oleh dunia gitu. Dengan dia beliau mempunyai pikiran supaya disiapkan timbang terima antara saya dengan Belanda. Itu pertama. Saya katakan saya tolak gitu waktu itu. Tidak. Kenapa? Dasarnya. Loh, kalau saya timbang terima Belanda berarti saya mengakui Belanda itu menguasai Jogja. Gitu. Padahal nyatanya adalah tidak, hanya di kota-kota itu, karena itu saya tolak. Kemudian lantas Pak Sultan kemudian punya, kalau begitu polisi aja. Gitu. Saya katakan polisi juga saya tolak. Gitu. Kenapa? Ini dalam keadaan perang. Kalau kemudian polisi di bawah daripada Wirkas 3. Oleh karena itu tidak bisa. Dan kalau itu dilaksanakan berarti keadaan perang itu tidak diakui. Gitu. Oleh karena tidak. Gitu. Nah, kemudian daripada semuanya, akhirnya barangkali entah salah paham atau kurang Pak Sultan kirim surat pada saya, gitu, dibawa Marsudi waktu itu sampai di Bibis, yang mengatakan, Profesor,
kalau saya tidak dapat bantuan, mandat akan saya kembalikan, saya akan belai. Itu jangan salah paham, jangan salah paham. Kemudian lantas saya mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali saya. Gitu. Karena kemudian ya tidak jelas, karena itu saya kasihkan kepada Mas Sudi, sampaikan saya ketemu sendiri. Nah, terpaksa kemudian saya harus menyamar masuk kota lagi pada itu hanya dengan 3 orang. Lantas jujuk di Prabio yang sudah saya kenal, itu bermalam di situ. Kemudian lantas sudah maksudnya sudah lapor, sudah disiapkan Pangeran Prabu yang menerima, yang menjemput. Kemudian lantas sudah akan diterima oleh Sri Sultan jam 9, jam 9.10. Nah, dengan izinnya kita harus siap. Untuk masuk ke keraton tidak sembarangan. Itu dengan izinnya harus diatur. Itu. Kalau tidak sembarang pakaian, itu. Kalau sembarang pakaian tidak boleh pakaian, mandaran harus awligo. Tapi kalau pakaian pakai namanya pakaian peranaan. Saya pinjam daripada Mas Indro, kemudian pakai peranaan, belangkon dan sebagainya, barulah siap untuk menunggu jemputan Pangeran Prabu. Masuk melewati di antara Prabio sama keratonnya ada Butulan, itu Butulan. Nah, di situ lantas saya diajak oleh Pangeran Prabu untuk menghadap pada Pak Sultan. Lantas semua gelap, itu. Saya nggak tahu di mana, karena semua gelap. Pangeran Prabu mengatakan terpaksa lampunya dimatiin. Karena apa? Ini Pak Harto melewati Keputren. Keputren. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tahu gitu. Dan saya dituntun aja. Barangkali memang ya barangkali kalau tidak dituntun barangkali saya bisa bisa kesasar ini tapi karena dituntun kemudian di pendopo sudah ditunggu oleh Pak Sultan dengan lampu duduk gitu, kemudian lantas bicara berempat sampai 2 jam saja bicara menyelesaikan daripada keseluruhannya sehingga kemudian menjadi clear. Jadi segala sesuatunya saya minta pada Pak Sultan tidak perlu ragu-ragu soal keamanan itu, karena setiap sudut dengan adanya SWK 101 bisa menguasai. Lebih-lebih segera akan dibantu oleh semua SWK, semua sektor, semua sektor, baik barat, utara, timur maupun juga selatan. Terus semuanya akan diatur dengan baik, dan saya sendiri pada saat nanti ditentukan itu saya akan membangun pos ada di Kerapia, jadi sudah disiapkan semua jelas. Kemudian lantas saya kembali, lantas tidak ada salah paham sehingga segala sesuatunya sudah diatur sesuai dengan apa. Bahkan saya katakan untuk menunjukkan kepada dunia setelah Belanda, saya katakan Belanda supaya mundur saja, tidak perlu ada, supaya tinggal diamati oleh Pak Sultan sama KTN saja, itu tidak perlu lainnya, tidak perlu ada serah terima daripada pos ini, tidak perlu. Mundur saja. Dan nanti polisi itu akan saya atur, saya tugaskan dari Gudian menuju ke kota dengan berbaris dengan tambur. Menunjukkan kalau betul-betul kita itu kekuatannya ada. Begitu datang di Jogja, di kota, akan saya serai tanggung jawab mengenai soal keamanan. Itu akan beres. Jadi semuanya kita siapkan. Ya, saya kembali ke Prabio, angin kembali pada pagi harinya, itu pada pagi harinya tentunya saya gunakan sebaik-baiknya, untuk apa? Karena saya hubungan dengan Bu Harto sudah terus-menerus ada. Ternyata Bu Harto telah pindah ke namanya Margoyasan di dekat Wirogunan, di tembok Wirogunan. Apa sebabnya? Karena Pak Udang, suaminya Bu Udang itu tertangkap, ditahan di sana, mendekati di markasan tersebut. Kemudian diakukan yang sudah penting diakukan istrinya yang tertangkap itu, gitu, supaya sedangkan Abu Udang sebagai saudaranya itu, terus aman di situ. Hubungan terus-menerus ada. Kemudian lantas tanggal
jadi sekaligus menjadi pos daripada hubungan baik mengenai soal obat-obatan maupun surat menyurat dan sebagainya. Lantas saya dapat berita tanggal 23 Januari si bayi yang pertama sudah lahir di tempat itu juga dengan selamat. Sehingga terus terang saja sebetulnya pada penyerangan tanggal 4 Februari sekaligus untuk mau lihat anak saya yang pertama dari 23 sampai 4 Februari, saya itu membuat perencanaan menyerang Wirogunan untuk bebaskan taman itu. Maksudnya sekaligus karena dekat untuk melihat anak saya. Tapi setelah nyerang kemudian lantas sampai sudah naik pagar, karena lihat Belanda itu ada di atasnya itu. Karena memang pojokan itu ada posnya itu. Ini kalau saya situ bisa, saya ketahuan lari, tapi anak saya sama istri saya ditahan, mantan mati saya. Pikirannya macam-macam. Karena itu sampai di pagar terus saya kembali. Masih bisa menahan. Nah, kemudian setelah kembali tadi pada bulan ketemu dengan Sultan itu, lantas kesempatan saya gunakan untuk melihat anak saya yang pertama. Saya datangkan itu saudara Amir Murtala yang itu menjemput Pak Dokar itu datang ke situ di Perbion itu, lantas saya jemput gitu. Sampai di jalan itu karena pakai Dokar itu, saya pakai sorjan dan sebagainya gitu. Saya jemput, lantas silakan duduk. Ternyata ibu itu agak jengkel. Sudah bukan jengkel, bukan maling. Kenapa? Begini, karena sudah merasa sudah susah-susah datang situ kok enggak mau jemput. Padahal yang jemput itu saya. Setelah duduk saya minta bayinya baru ngerti kalau yang jemput itu saya. Jadi tidak jadi marah. Nah, setelah itu selesai kemudian lantas keadaan ada laporan dari IVG bahasanya. IVG ada laporan kalau Belanda mengetahui kalau saya di kota. Oleh karena itu cepat-cepat saja kemudian lantas keluar lewati tembok benteng itu bulan nyebrang lantas jalan, betul daripada jeep IVG datang situ, tapi kita sudah lewat daripada jalan itu, jadi selamat lagi. Jadi salah satu tambahan daripada keadaan. Tapi yang jelas di sini adalah mengenai impact daripada serangan 1 Maret sampai bisa memaksa Belanda itu kemudian lantas menarik diri, gitu. Dan kemudian bisa mengembalikan melaksanakan kembalinya pemerintah, termasuk kembalinya Presiden Soekarno sama Wakil Presiden, dan kemudian juga diusahakan masuknya Pak Dirman itu ke kota. Berpegangan kepada demokrasi Pancasila, kita tetap berpegangan kepada ekonomi Pancasila, juga daripada demokrasi ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Masalahnya sekarang bagaimana sistem itu bisa menjamin itu daya saing kita itu lebih unggul daripada negara-negara itu. Nah, ini mesti merupakan satu tantangan perjuangan sendiri. Kita bisa enggak itu menjawab daripada tantangan itu, dan pasti akan bisa, karena masalahnya juga tergantung kepada kita. Bahkan untuk selanjutnya ya, ada kekhawatiran kalau barang-barang daripada luar itu nanti datang lebih murah, rakyat itu lantas kemudian akan membeli daripada itu, bagaimana? Nah, inilah antara lain kita juga harus sudah mulai membentengi diri supaya jangan sampai kalau barang-barang persaingan itu lantas kalah barang itu kemudian datang kemari rakyat akan membeli, kan semua ekonomi kita kan hancur, industri kita akan berhenti, pekerjaan semua yang bekerja akan berhenti. Berarti lantas sekarang akan menjadi sesar lagi. Terus kita harus sudah membentengi diri, meningkatkan rasa kebangsaan kita, kesadaran kebangsaan kita, meningkatkan nasionalisme, sehingga kita harus lebih cinta kepada barang produksi daripada dalam negeri. Bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun juga mahalnya. Kalau demikian, pasti ini ada suatu benteng yang terakhir. Tapi kalau kita mampu menang bersaing, ya tidak perlu kita takut daripada semuanya ini. Ini semuanya masih merupakan tantangan. Terus sekali lagi tadi, menggunakan makan waktu lama juga.
Jadi menjawab tadi, apa latar belakang backgroundnya daripada 30 Desember 48 kita jadikan hari daripada paguyuban Werikres 3 itu. Jadi saya menilai titik tolaknya daripada kegiatan keseluruhnya sampai kita bisa mempertahankan daripada negara Republik Indonesia itu, kita bisa menunjukkan ke dalam maupun keluar, kita bisa melakukan perlawanan yang menentukan. Bahkan saya nilai bahwasanya kalau maksudnya Belanda dengan perhitungan mau menyerang itu, Jenderal Spoor sudah memperkirakan begitu Jogja dudui semuanya akan beres. Nah, ternyata enggak. Ya, itu. Jadi maksudnya memang mau bikin wirang Indonesia, mau bikin wirang rakyat Mataram itu. Tapi nyatanya sekarang kita buat wirang sendiri daripada Belanda. Akhirnya mereka angkat kaki daripada daerah istimewa Yogyakarta, bahkan angkat kaki daripada seluruh wilayah Indonesia. Disinilah latar belakang daripada yang perlu kita kenang, walaupun kita tidak ingin menonjolkan ini, tapi nyata bahasanya itulah itu. Kecil, dan tadinya serang 1 Maret seolah-olah juga hanya yang kecil, ternyata sekarang diakui. Itu. Tidak hanya oleh kita, dokumen daripada Dewan Keamanan maupun Belanda ada itu di semuanya. Sekarang itu dokumen itu setelah 30 tahun tidak menjadi rahasia lagi, semua boleh baca. Ini namanya Saudara Des Alwi itu sekarang ngumpulkan, sekarang terima. Gitu. Nah sekarang kita jadikan dokumen inilah, perkuat sejarah kita, bahasanya andil daripada rakyat Mataram dalam perjuangan ternyata juga tidak kecil, terutama dan kawan-kawan kita yang telah gugur, telah mengorbankan sesuatunya juga tidak kecil dalam andil kita mempertahankan kemerdekaan, bahkan kemudian menjadi landasan untuk melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan sampai sekarang hasilnya sebagaimana yang kita persaksikan, walaupun keseluruhannya belum selesai. Misalnya seperti rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu belum keseluruhannya. Tapi kalau kita menilai bahwasanya tadinya adalah 70% yang hidup di bawah garis kemiskinan pada waktu kita mulai bangun, sekarang itu tinggal 13,67% yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ya 13,67% dari 192 juta yang masih 25,9 juta, lebih besar daripada ya rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan daripada rakyat di Australia, karena di Australia itu adalah di bawah daripada 25 juta. Tapi ini merupakan satu tantangan. Tapi kemudian dengan tetap konsisten daripada landasan bangun kita, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 maupun juga daripada GBN yang telah diputuskan daripada rakyat, di antara lain adalah mengenai trilogi daripada pembangunan sebagai landasan, ialah stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, yang tiga-tiganya tidak bisa kita lepaskan. Karena kenyataannya demikian, tanpa stabilitas nasional, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, tidak mungkin kita bangun. Tanpa pembangunan, nggak ada pertumbuhan. Kalau tidak pertumbuhan, ya apa yang diratakan? Artinya yang untuk mengangkat garis kemiskinan itu apa? Nggak ada. Walaupun demikian, memang tidak bisa sekaligus, itu harus bertahap. Karena itu trilogi pembangunan tetap harus kita laksanakan. Bahkan kemarin saya jual menjadi landasan. Landasan ke EPEC itu juga trilogi saya masukkan ke situ. Gitu. Masukkan. Di sampingnya mengenai landasan idealnya, landasan konstitusinya, maupun juga landasan operasionalnya. Kalau kita berjuang sekarang adalah menggunakan landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45, landasan operasionalnya adalah GBN, maka dalam APEC kemarin saya katakan landasan idealnya apa? Di antara negara berbeda itu. Satu, mengenai soal kemitraan. Saling menghormati, lantas kerjasama saling menguntungkan. Konsekuensinya apa? Yang kuat harus membantu yang lemah. Bukan lantas nginjek-injek gitu, tapi yang kuat harus membantu yang lemah gitu. Lantas landasan konstitusinya apa? Gitu. Ya, keputusan daripada bangsa-bangsa mengenai soal kerjasama ekonomi apa? Hasil daripada putaran Uruguay mengenai GATT ini yang menjadi landasan daripada konstitusinya. Sekarang landasan operasionalnya apa? Keputusan daripada semua pemimpin ini. Ini merupakan satu mekanisme yang kemudian bisa dijual kok diterima oleh negara-negara yang besar itu. Kembali kepada trilogi pembangunan. Ini sebetulnya trilogi pembangunan ini sebetulnya bukan hal yang baru gitu.
Nenek moyang kita itu telah memang selalu berpegangan kepada itu. Hanya kata-katanya aja lain. Kalau sekarang trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Tapi kalau dulu yang mengatakan stabilitas nasional apa? Mengatakan toto tentrem. Dia kan sama aja. Stabilitas nasional harus toto tentrem dulu. Setelah ditoto tentrem kemudian menggairahkan, gitu. Baru menggairahkan toto tentrem Kertorajo, menumbuhkan gairah Kertorajo. Setelah Kertorajo baru apa? Gemah ripah loh Jinawi, pertumbuhan makmur. Digambarkan tuh kang sarwa tinandur, murah kang sawa tinuku. Ya sama aja deh. Itulah falsafatnya daripada nenek moyang kita yang digambarkan di pewayangan, sama dengan trilogi, hanya katanya lain daripada semuanya itu. Terus bukan hal yang baru. Nah demikianlah saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang saudara-saudara kita semua sudah merasa barangkali semuanya sudah kepala 6 setidaknya. Dan saya sudah kepala 7, sudah 73, barangkali juga sudah ada. Pak Darto udah apa? 80 beneran? Sudah 8 beneran? Belum tuh?